Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amoy Mesya dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan yang ke-13. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kita merenungkan tema kuasa mengampuni dosa. Kemarin kita merenungkan tema kuasa mengusir setan. Yesus mengusir setan dari 2 orang di daerah Gadara. Sesudah itu dia menyeberang lagi dan kembali ke daerahnya. Dan di situ orang membawa kepadanya seorang lumpuh. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, dan mereka mengatakan ia menghujat Allah, karena hanya Allah lah yang mengampuni dosa. Dan Yesus mengetahui apa yang menjadi pikiran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Dan dia mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu ia mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah, pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun. Saudara, kuasa mengampuni dosa ini memang hanya oleh Allah sendiri, benar. Tapi Yesus menegaskan kepada kita sekalian pada kesempatan ini, pada orang banyak pada waktu itu tentunya, dan juga untuk kita sekalian, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kuasa pengampunan dosa itu ada pada Yesus. Dan dengan mengampuni dosa, Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Yahudi, satu keyakinan akan sakit penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Sakit penyakit fisik, sakit penyakit badani dianggap sebagai akibat dari dosa orang itu sendiri maupun dosa orang tuanya. Maka dengan menyatakan pengampunan dosa, dosamu sudah diampuni, maka di situ sebetulnya Yesus menyembuhkan baik jiwanya maupun badannya. Dan yang lebih penting di sana adalah pengampunan jiwa, pengampunan dosa, penyembuhan jiwa. Karena disitulah letak akarnya. Ketika dosa sudah diampuni, maka di situ juga badan dengan sendirinya juga akan mengalami kesembuhan. Kita berdoa semoga kita juga mengalami pengampunan dosa itu. Pengampunan dari Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Dan kita dalam Gereja Katolik memiliki sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa. Kiranya ini juga menjadi sarana bagi kita untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan dan juga penyembuhan baik jiwa maupun badan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas Yesus Kristus Putramu yang Kau utus kepada kami. Melalui firman pagi ini, kami mengenalnya sebagai Anak Manusia yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa untuk menyembuhkan. Dia juga memiliki kuasa untuk mengajar dalam khotbah di bukit. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Yesus
terutama peneguhan untuk iman kami. Sungguh-sungguh menyadarkan kami untuk terus mempersembahkan diri kami kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu. Kuatkanlah kami senantiasa, dan kami yang sedang sakit atau dalam kesulitan, Tuhan, kuatkan dan sembuhkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dan semoga melalui pengampunan itu juga kami memperoleh kesembuhan secara jasmani. Berkatilah juga kami, saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan karena berbagai tekanan hidup. Tuhan, berilah mereka kekuatan dan juga semangat oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar perjalanan hidup kami membawa warna tersendiri dan membawa sukacita bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan ujuan-ujuan doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.